Tuhan Yesus membutuhkan core dalam rangka supaya perintah Tuhan, amanat agung ini bisa terlaksana. Sesuai dengan karunia dan talentanya dalam kebersamaan dengan anggota-anggota yang lain yang memiliki karunia yang berbeda. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri We Walk with God. Karena itu nanti istri saya juga akan ikut tampil menyampaikan beberapa bagian. Kami akan melanjutkan apa yang sudah kami sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Kami sudah mengajak Bapak Ibu untuk menyadari bahwa gereja tidak cukup hanya mengadakan ibadah dalam ibadah raya atau kebaktian minggu. Kita menemukan pola di dalam jemaat mula-mula bahwa murid-murid pada waktu itu mengadakan dua hal. Beribadah dalam kelompok besar, itu yang disebut worship, dan bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil, fellowship, yang pada saat itu dilakukan dengan bersekutu di rumah-rumah. Apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan pada saat itu pastilah muncul dari pengalaman para rasul dan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu kami akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pola yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat pola pelayanan Tuhan Yesus, kita bisa belajar dari keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di Palestina, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus melayani yang pertama banyak orang, sehingga terjadi ada kelompok-kelompok orang. Yang pertama adalah orang banyak yang mengikuti Yesus karena menginginkan atau mengalami atau melihat mujizat. Nah, kelompok ini yang digambarkan dengan warna merah disebut sebagai calm level. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang mungkin jumlahnya lebih sedikit, adalah orang-orang yang hidupnya disentuh oleh Tuhan Yesus. Yang digambarkan dengan warna biru, ini adalah orang-orang yang disebut kelompok interest level. Orang-orang yang mulai tertarik dan ingin belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian mengerucut lagi di warna yang merah, itu 70 murid. Mereka adalah orang-orang yang tidak digambarkan sebagai orang-orang yang pencari mujizat atau sekedar ingin mendengar khotbah-khotbah Tuhan Yesus, tapi mereka adalah kelompok orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan ini disebut sebagai disciple level. Kemudian berikutnya lebih kecil lagi jumlahnya yang kita kenal dengan 12 murid, ada di warna biru tua, itu mereka disebut sebagai kelompok orang-orang di dalam develop level. Nah, di sini orang-orangnya lebih sedikit, 12 orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Bahkan kemudian secara khusus Tuhan Yesus juga memilih 3 orang murid istimewanya yang disebut sebagai mungkin inner circle di dalam relasinya dengan Tuhan Yesus, yaitu kita tahu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka disebut sebagai kelompok orang-orang di level intimate level, di bagian yang berwarna hijau. Ini adalah diagram yang dicoba dibuat oleh Mark Titley ketika dia menuliskan di dalam bukunya Jesus Ministry and the Commitment Level Model. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pola Tuhan Yesus ketika membina murid-muridnya ternyata tidak hanya kelompok besar, tetapi justru Tuhan Yesus mengkerucut sampai kepada kelompok yang kecil yang kemudian ketika diadopsi oleh John Wesley itu yang disebut dengan core. Kalau Bapak Ibu mengikuti We Walk with God pada seri yang pertama, kita sudah melihat slide tentang Wesley's three strand, yaitu ada crowd, ada cell, dan kemudian ada core. Dan inilah ternyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu dan kemudian diadopsi oleh John Wesley dan juga orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pemuritan. Nah, mengapa Tuhan Yesus harus melayani atau melatih sedikit orang?
Mengapa tidak orang banyak saja? Kan lebih cepat Injil diberitakan, lebih cepat Injil dijangkau kepada banyak orang karena banyak orang mendengar. Nah, jawaban itu akan kita temukan ketika kita mengikuti firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang dikenal dengan amanat agung. Tuhan Yesus membutuhkan core dalam rangka supaya perintah Tuhan amanat agung ini bisa terlaksana. Mari kita melihat apa itu amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Istilah amanat agung atau Great Commission tidak ada di Alkitab memang. Tetapi istilah ini diberikan oleh para penafsir Alkitab karena 4 alasan. Yang pertama, karena istilah yang dipakai yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala. Nah, kata segala ini luar biasa maknanya karena siapa di bumi ini yang memiliki kuasa atas seluruh bumi? Bahkan pemimpin adik kuasa di bumi ini pun tidak memiliki kuasa atas seluruh bumi. Presiden Amerika tidak punya kuasa atas Indonesia dan sebagainya. Nah, tetapi Tuhan Yesus memiliki kuasa bukan hanya di bumi, tetapi juga di sorga. Alasan yang kedua, dikatakan perintah ini adalah perintah untuk menjadikan semua bangsa muridku. Bukan hanya sebagian bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi, tapi semua bangsa. Dan istilah yang dipakai semua bangsa adalah etnis atau etne dalam bahasa aslinya, yaitu suku bangsa. Kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, kalau kita mengingat Sumpah Pemuda dikatakan Indonesia adalah satu bangsa, tetapi tidak hanya satu sukunya, karena sukunya ada ratusan, bahkan dikatakan sedikitnya ada 700 suku bangsa di Indonesia. Dan Tuhan mau semua suku bangsa di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang jumlahnya ribuan itu menjadi murid Kristus. Cakupannya sangat luas sekali. Dan orang-orang yang ada di katakan suku-suku bangsa di seluruh dunia, bahkan di Indonesia ini, ternyata masih banyak sekali yang belum mengenal siapa itu Yesus. Belum mengerti keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kelompok suku bangsa inilah yang ingin dijangkau. Dan mereka saat ini masih menjadi suku yang terabaikan atau lebih banyak disingkat dengan istilah STA. Kemudian alasan yang ketiga dikatakan Tuhan Yesus mengatakan supaya ajarlah mereka ini, ya, semua bangsa ini yang diminta, diharapkan, diperintahkan menjadi murid Tuhan itu segala sesuatu yang diperintahkan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sebagian saja, bukan hanya perintah untuk mengabarkan Injil, tetapi perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan alasan yang keempat dikatakan Tuhan berjanji untuk menyertai bagi semua orang yang melakukan amanat agung ini. Dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti segala waktu. Dan itu berarti bahwa sampai hari ini janji Tuhan itu masih berlaku. Berarti perintah Tuhan juga masih berlaku. Ini sebuah janji yang luar biasa. Siapa yang bisa berjanji untuk menyertai sampai senantiasa sampai akhir zaman, kalau bukan Dia yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang seringkali disebut sebagai amanat agung
sebuah kalimat yang sesungguhnya satu kalimat utuh dalam bahasa Yunaninya. Satu kalimat majemuk, satu kalimat dengan sebuah kalimat utama, dan kalimat-kalimat keterangan yang dalam Alkitab kita bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa kalimat supaya kita tidak kesulitan untuk membacanya. Jadi kalau kita kembali kepada kalimat utama dalam bahasa Yunani, kalimat intinya sesungguhnya yang mana? Kalimat intinya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kalimat-kalimat yang lain sesungguhnya menerangkan kalimat utama ini. Intinya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan perintah Tuhan Yesus ini, kalau kita memeriksa dengan lebih teliti, terdiri dari 2 amanat atau 2 sasaran dan 3 strategi. Di dalam slide kita melihat di sana ada 1 amanat, 1 sasaran, yaitu jadikanlah secara kuantitas dulu semua bangsa, semua suku bangsa, dan secara kualitas jadikan semua bangsa muridku. Yang diharapkan adalah murid Yesus, bukan sekedar orang-orang yang tertarik, bukan sekedar orang-orang yang mau mendapatkan manfaat, tetapi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Yesus. Secara kuantitas, semua bangsa, semua suku bangsa, secara kualitas murid Yesus. 3 karakteristik atau strategi untuk menjadikan semua bangsa muridku adalah baptislah mereka. Kita nanti akan melihat baptis ini akan terkait dengan penginjilan. Ajarlah mereka, ajarlah ini akan terkait dengan pembinaan, dan pergilah ini akan terkait dengan pengutusan. Mari kita kembali kepada sasaran kuantitas. Yang diinginkan Tuhan untuk menjadi muridnya bukan hanya bangsa Israel, tetapi jadikan semua suku bangsa muridku. Kata-kata Tuhan Yesus sesungguhnya bukan sebuah hal yang baru. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita sudah menemukan hati Tuhan untuk menjangkau semua suku bangsa ini sejak Tuhan memilih Abram. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Oleh karena pemilihan Abram dan nanti menjadi Abraham dan bahkan kemudian meluas menjadi semua bangsa Israel adalah dalam rangka Tuhan menjangkau, memberkati semua suku bangsa. Di dalam slide yang kita lihat di sana ditunjukkan hanya secara singkat 3 slide, walaupun masih ada slide-slide yang mengisi bagian tengah. Perintah Tuhan untuk menjangkau semua bangsa dimulai dari Kejadian 12 ayat yang ke-3, Abram atau Abraham. Lalu perintah ini kemudian ditegaskan dan diperbaharui melalui amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 19 dan 20, dan kita menemukan di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berkumpul. Itulah akhir, itulah panen raya. Semua suku bangsa, kaum dan bahasa sudah menjadi seperti yang diperintahkan, menjadi murid Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan gereja sudah berupaya untuk memperkenalkan Kristus, memberitakan Injil, menjangkau suku-suku bangsa untuk dapat menjadi murid Kristus, orang-orang percaya. Dan di dalam slide yang Bapak Ibu lihat di sana, kita menemukan sebuah kotak
Segi empat yang disebut dengan jendela 1040, sesungguhnya itu mau mengajak kita melihat wilayah dalam peta dunia 10 lintang utara sampai 40 lintang utara, daerah yang sesungguhnya merupakan daerah yang sangat padat penduduknya. Di sana bangsa-bangsa besar, Tiongkok atau Cina, India, Indonesia termasuk di sana, agama-agama besar muncul di sana, justru menjadi daerah yang belum banyak bisa dijangkau menjadi murid Kristus. Karena itu, gereja-gereja orang percaya masih berusaha untuk memberitakan Injil di daerah yang disebut dengan jendela 1040 ini. Di dalam slide yang kedua, Bapak Ibu diajak untuk melihat slide yang di sebelah kiri yang gambarnya tidak terlalu jelas. Sesungguhnya itu gambar 100 tahun yang lalu. Ketika 100 tahun yang lalu Injil sudah bergerak diberitakan, daerah yang masih belum dapat dijangkau Injil secara luas adalah daerah yang ternyata sama dengan daerah yang digambarkan sebagai jendela 1040, yaitu yang berada di antara 10 lintang utara sampai 40 lintang utara. Berarti selama 100 tahun gereja bekerja, ternyata hasil yang didapat untuk membawa masuk suku-suku bangsa mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, dan menjadi murid Kristus belum mencapai perkembangan yang signifikan. Sepertinya masih belum ada perkembangan yang berarti, walaupun kita tahu pasti terjadi sebuah perkembangan. Mari kita berpindah. Sasaran yang utama adalah menjadikan semua suku bangsa murid. Ini berbicara tentang sasaran kualitas, mutu yang diharapkan oleh Yesus bukan sekedar penggembira, bukan sekedar fans, bukan sekedar anggota gereja, tetapi yang diharapkan adalah murid. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggris adalah kata disciple, bukan student. Apa bedanya disciple dengan student? Disciple adalah seorang yang berkomitmen untuk belajar kepada seorang guru, mengikuti gurunya, untuk kemudian mengadopsi ajaran gurunya dan hidup seperti gurunya. Menjadi seperti gurunya itulah yang mau dicapai para disciple. Dan ini yang menjadi sasaran yang mestinya terjadi untuk setiap orang percaya dan setiap orang Kristen. Menyerahkan hidup kita kepada Kristus, belajar dan mengadopsi kebenaran-kebenaran yang diajarkan Kristus, dan hidup seperti Kristus hidup. Kita ingat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima dikatakan supaya kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma 8 ayat 29, kita ini akan dijadikan serupa dengan anak Allah, yaitu Kristus. Sedangkan kata student, kata ini berarti orang yang belajar. Kita ingat akan kelas, kita ingat akan perguruan tinggi, kita ingat orang-orang yang mencari guru secara khusus untuk belajar ilmu pengetahuan maupun keterampilan, tetapi berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu ilmu pengetahuan atau keterampilan tanpa, tidak, dan bukan untuk hidup seperti gurunya. Tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari disciple dan student, kira-kira kebanyakan anggota gereja lebih mirip yang mana? Dan pertanyaannya kemudian sampai kepada kita sendiri, selama ini sudah menjadi orang Kristen, apakah kira-kira kita ini termasuk student
ataukah kita sudah disciple? Kita ini hanya mengambil hal-hal tertentu dari Kristus, belajar, studi, ataukah kita ini menyerahkan diri kepada Kristus, mengadopsi ajaran Kristus, dan hidup seperti Kristus hidup? Salah satu alat bantu yang kami temukan untuk bisa mengenali kira-kira anggota jemaat itu sesungguhnya sudah termasuk disciple ataukah student, kami menemukan kriteria yang dianggap sebagai anggota jemaat yang baik. Anggota jemaat yang baik kira-kira dalam kebanyakan gereja dirumuskan seperti apa? Yang pertama adalah datang ke kebaktian dan acara-acara gerejawi yang lain secara teratur. Hadir dalam kebaktian minggu dan pembinaan-pembinaan, sehingga tanpa sadar anggota jemaat mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang rajin beribadah hari Minggu adalah jemaat yang baik. Apakah memang begitu? Ya, harapannya. Walaupun kita menemukan ada jemaat yang ikut ibadah, tetapi sesungguhnya tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh ibadah tersebut. Yang kedua, yang dikatakan sebagai anggota jemaat yang baik adalah secara sukarela memberikan persembahan kepada gereja. Ikut mendukung program gereja dengan uang, dengan penghasilan yang dimiliki. Dan yang ketiga, mendukung program-program yang dijalankan oleh pemimpin gereja. Tidak hanya hadir dalam ibadah minggu, tidak hanya memberi persembahan, tetapi termasuk yang disebut sebagai jemaat yang aktif. Ikut mendukung, hadir, dan mungkin bukan hanya hadir, ikut melakukan. Tiga kriteria ini seringkali menjadi isian penilaian sebagai anggota jemaat yang baik. Dan kalau boleh ditambahkan, ada satu catatan sebagai yang keempat, yaitu mentaati hukum yang ke-11. Apa ada hukum yang ke-11? Sepertinya 10 hukum, cuma 10. Hukum yang ke-11 adalah tambahan yang isinya adalah jangan berbuat ulah. Jangan bikin masalah sehingga pemimpin gereja harus mengurusi. Kalau anggota gerejanya banyak dan semua termasuk yang melakukan hukum yang ke-11, tidak berbuat ulah, manis-manis, ya kita lebih mampu melakukan apa yang ingin kita lakukan dengan mudah dan lancar. Kalau semuanya ternyata berbuat ulah, tenaga yang ada sudah dihabiskan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Tetapi anggota jemaat menurut ketiga kriteria ini hadir dalam kebaktian minggu, mendukung secara keuangan, mendukung program yang dicanangkan gereja, sesungguhnya belum merupakan sebuah kriteria untuk mengatakan bahwa itu jemaat yang baik. Mari kita menilai. Kadang-kadang para pemimpin gereja tergoda untuk mempertahankan anggota jemaat maupun mungkin juga simpatisan yang sudah ikut kebaktian, ikut acara-acara gereja. Lebih-lebih, maafkan saya, jikalau mereka ini memberikan persembahan besar, lalu tanpa disadari program gereja diselaraskan dengan apa yang menjadi keinginan anggota-anggota jemaat, terutama mereka yang aktif dan punya suara. Apakah tepat program gereja ini diselaraskan pada keinginan anggota jemaat? Apakah tepat sesungguhnya yang dilakukan gereja untuk melayani anggota jemaat seolah-olah kita ini mengikuti selera pelanggan? Apakah gereja itu dibentuk, diciptakan oleh anggota jemaat? Pastilah tidak. Apakah gereja ini milik anggota jemaat? Pastilah tidak. Bahkan juga bukan milik majelis atau pendeta. Gereja adalah milik Kristus. Karena itu,
yang mesti kita lakukan sebagai program gereja, kepentingan anggota jemaat, atau kepentingan Kristus. Keinginan anggota jemaat atau keinginan Kristus, bahkan keinginan pendeta atau keinginan Kristus, pastilah keinginan Kristus. Karena itu kami mengajak Bapak Ibu untuk membandingkan kriteria-kriteria anggota jemaat yang dianggap baik tadi dengan kriteria yang ada di hadapan Bapak Ibu. Anggota jemaat yang baik yang pertama adalah orang yang mengenal Kristus dan membuat Kristus dikenal. Tidak penting mempromosikan gereja kita, denominasi kita. Yang penting itu bukan gereja tetapi Kristus. Mengenal Kristus atau tidak, fanatik dengan denominasinya, fanatik dengan ajaran gerejanya, tetapi mengenal Kristus atau tidak. Mempromosikan gerejanya, tetapi apakah gereja yang perlu dipromosikan ataukah Kristus yang harus diperkenalkan? Yang kedua, orang yang bertumbuh dewasa dan menolong orang lain bertumbuh. Bukan sekedar aktivis, tetapi orang-orang yang bertumbuh bukan sekedar gemuk, tetapi dewasa. Dan bukan cuma dirinya yang bertumbuh, menolong orang lain untuk juga bertumbuh. Dan yang ketiga, untuk dia dapat berperan dan bertumbuh menolong orang lain. Yang ketiga adalah orang yang mengenali panggilan pelayanan khasnya di gereja dan dunia, dan melakukan pelayanan dalam kebersamaan yang saling melengkapi. Secara sederhana mengerti di mana karunia dan talentanya dan mengerjakan pelayanan sesuai dengan karunia dan talentanya dalam kebersamaan dengan anggota-anggota yang lain yang memiliki karunia yang berbeda, talenta yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari dua paparan kriteria anggota jemaat yang dianggap baik, yang mana yang lebih sesuai dengan firman Tuhan? Yang mana yang sesuai dengan kehendak Kristus? Pastilah bukan yang pertama, tetapi yang kedua. Tetapi masalahnya adalah yang dipahami dan yang dipegangi dan juga yang diperjuangkan dan diupayakan banyak gereja yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saya rasa yang pertama, bukan yang kedua. Tetapi yang harus kita kejar, yang harus kita upayakan adalah yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Billy Graham sudah melayani sekian lama dan dia sudah pada saatnya untuk meletakkan pelayanannya, dia ditanya, kalau Bapak mengevaluasi pelayanan Bapak dan Bapak diberi kesempatan untuk mengulangi hidup ini, Bapak menjadi pendeta gereja yang besar, apa yang akan Bapak lakukan? Apakah seperti sekarang Bapak akan melakukan kebaktian kebangunan rohani di banyak tempat dan membawa banyak orang kepada pertobatan? Dan ternyata Billy Graham mengatakan bahwa kalau dia mampu untuk mengulangi hidupnya, dia menjadi pendeta sebuah jemaat yang besar. Yang dilakukannya adalah membentuk kelompok-kelompok kecil. Dia akan mengundang anggota jemaat yang bersedia untuk menyediakan beberapa jam dalam seminggu, satu kali pertemuan mungkin 2 jam, setiap minggu. Dia akan mengumpulkan anggota jemaat yang bersedia untuk membayar harga. Dengan demikian, Billy Graham sadar bahwa tidak cukup hanya melakukan KKR, tetapi dibutuhkan kelompok kecil untuk membuat anggota jemaat bertumbuh dan dewasa. Dalam hal ini tidak cukup membentuk community cell, tetapi kita butuh sampai kepada melakukan core, yaitu melakukan pemuritan melalui kelompok kecil, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan.
Sampai di sini pertemuan kita. Kami akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk membahas tentang strategi yang belum sempat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.